الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وغمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن شايعه إلى يوم الملة والدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman didatangi oleh induk burung. Induk burung ini tanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai baginda Sulaiman, engkau adalah raja jin, engkau adalah raja manusia, engkau adalah raja binatang. Saya datang menghadap kepadamu karena saya meminta perlindungan." Mungkin bahasa sekarang, minta suaka politik. Lantas Nabi Sulaiman ngendika, "Ya, coba silakan. Apa yang menjadi keluhanmu?" Apa kata induk burung ini? "Anak saya selalu hilang. Saya selalu bertelur di atas pohon asem. Ketika telur saya sudah netas, sebentar mulai tumbuh menjadi remaja, anak saya selalu hilang. Dan itu tidak saya inginkan. Saya minta perlindungan kepada engkau, wahai baginda, lindungi saya dan anak saya." "Kira-kira kemana anakmu?" "Ya, siapa lagi yang ngambil kalau bukan bangsa manusia?" Maka Nabi Sulaiman panggil dua ajudannya dari bangsa jin, "Kau datang kemari, lindungi anak burung itu yang ada di atas pohon asem. Siapapun yang ngambil, tangkap, seret, bawa ke sini." Seret ini bahasa saya. Dan bawa ke sini. Siap baginda Sulaiman. Keesokan harinya, orang yang biasanya cari delek manuk, niki pun kate budal delek manuk, mau diambil itu. Datang seorang pengemis. Apa kata pengemis ini? "Wahai Tuhan, saya puasa Kemis, tapi untuk buka puasa saya tidak ada uang, tidak ada makanan. Kasihlah saya sedikit sedekah untuk saya." Ini pengemis zaman dulu. Mereka sibuk zikir, sibuk ibadah, sibuk puasa, sehingga mboten kok menyambut hari. Akhirnya apa? Akhirnya mereka meminta-minta. Beda dengan zaman sekarang. Lantas orang ini masuk ke dalam rumah, mungkin bahasa sekarang buka kulkas. "Wahai ibu, nenek, nih lihat, dalam kulkas tidak ada apa-apa, cuma ada sepotong roti. Bagaimana kalau sepotong roti ini kita bagi dua, separuh untuk saya, separuh untuk panjenengan?" Subhanallah, ini akhlak orang-orang zaman dahulu. Maka setelah dibagi roti itu, didoakan oleh pengemis ini. Apa doanya? "Allahumma sallimhu." Ya Allah, selamatkan orang ini ya Allah. "Allahumma rzuqhu." Kasih dia rezeki ya Allah.
Allahumma barik lahu, berkahi ya Allah. Rupanya doa pengemis ini diijabah oleh Allah. Ketika orang ini naik ke atas pohon asem, dua ajudan Nabi Sulaiman siap menangkap orang ini. Maka ketika hendak ditangkap, ternyata dua ajudan Nabi Sulaiman ini dilempar oleh malaikat. Jadi dia wong Jawa sijine macikat ngidul, dadi nyiror ngidul. Sijine macikat ngalor, dadi nyiblorong. Ini. Maka selamat orang ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena selamat, sukses, ambil anak burung itu, dibawa pulang dapat rezeki, dijual di pasar dapat uang ini untuk nafkah keluarganya, berkah orang ini. Ketiga doa pengemis ini diijabah oleh Allah. Coba, wong sakniki ya Allah boleh jalan. Nyuwun niku masyaallah dikeki ketok 1000 delok tok gak matur suwun. Apalagi mendoakan. Orang dulu itu masya Allah syukurnya konangannya, sehingga apa didoakan itu orang yang ngasih. Banyak sekarang orang itu yang minta-minta, ketika yang dikasih sedikit ngersuloh hatinya, rasa syukurnya kurang. Maka keesokan harinya induk burung ini menghadap lagi, wahai baginda, anak saya hilang, bagaimana ini? Dipanggil dua ajudan Nabi Sulaiman, kenapa engkau lalai? Wahai baginda, ketika orang itu naik, kami sudah siap menangkap. Ketika ingin kami tangkap, ternyata ada yang melempar kami. Lantas Nabi Sulaiman berwudu, munajat kepada Allah. Dan sekarang sholat ya, munajat, ya Rabbi, kenapa orang itu engkau selamatkan? Apa jawabannya? Bibarakati shadaqatihi, barokah sedekahnya wahai Sulaiman. Maka sedekah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amalan yang dilakukan Nabi. Ketika Nabi kaya, Nabi sedekah. Ketika Nabi miskin, Nabi sedekah. Ketika Nabi ada hujan, Nabi sedekah. Ketika ada hujan, ketika panas, siang, malam, bahkan ketika Nabi perang, tidak perang. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan fakir pun Nabi sedekah. Ini amalan yang senantiasa dilaksanakan dan dilakukan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah bala. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas sur, sedekah itu menutup 70 pintu bentuk musibah. Bayangkan kalau pintu pertama kecelakaan ditutup oleh Allah, pintu kedua keuntungan yang berkurang ditutup, pintu ketiga usahanya bangkrut ditutup, pintu keempat pencurian, kecopetan, terkena musibah. 70 pintu bentuk musibah ditutup oleh Allah karena barokah sedekah. Bahkan sahabat Nabi Abi Hurairah ketika datang, ada para sahabat yang sedang duduk, Abu Hurairah datang, para sahabat pun berdiri. Apa kata Abu Hurairah? Ala ukhbirukum bima sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudkhilukumul jannah. Kayak mau enggak aku berikan satu ilmu, amalan yang amalan ini bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Ini saya dengar langsung dari Rasulullah SAW. Napa jawabane para sahabat? Oh, nggih, bala, mau. Di antaranya apa? As-shadaqah, kita mengeluarkan sedekah. Banyak orang yang mau sedekah nunggu kaya. Banyak orang yang mau sedekah nunggu sukses. Bahkan sekarang banyak orang yang sedekah diviralin. Kalau perkara itu viral lagi sedekah, maka kadang-kadang saya berpikir, menurut saya ini latah. Lalu sedekah yang nanti viral, apakah ini yang disebut dengan
dengan sedekah yang ikhlas? Ataukah ini yang disebut dengan riya? Maka sedekah kita menyelamatkan kita, sedekah kita membuat damai hati kita. Sedekah kita menyelamatkan kita dari kubur, menyelamatkan kita dari neraka. Sedekah kita menjadikan nuzul rahmatillah, turunnya rahmat Allah. Sedekah yang kita keluarkan akan menjadikan Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Semua problem akan diurai oleh Allah karena barokah sedekah kita. Sedekah kita akan menjadikan Allah memberikan kita panjang umur dan sehat. Tak percaya? Nabi Ibrahim datang kepada malaikat. Apa kata malaikat? Ya Ibrahim, siapa itu tadi pemuda tadi? Itu murid saya, sahabat saya malaikat. Ada apa? Itu umurnya tidak sampai maghrib, katanya begitu. Loh, kaget Nabi Ibrahim. Orang mau orang mengandani lek kate rapi. Nabi Ibrahim belum bingung rapi. Bahasa sekarang ulang-ulang mungkin gitu ya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu sudah kandana di jantan rapi. Saya ini gak ngenteni meneh. Karena umurnya hanya maghrib, kisah ini masyhur. Lantas Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya, biarlah kematian itu menjadi urusan Allah. Sebenarnya tak serana Allah. Rupanya pemuda ini besok tak mati, setahun sampai 2 tahun tak mati. Tanya kepada malaikat, kalau saya gak sampai maghrib, sampai setahun 2 tahun. Iya, catatannya gak sampai maghrib. Dan mulai tak kok sampai 5. Jadi itu bawa duit, bawa jajan, dipakai orang fakir miskin sama orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat yang bagaikan sudah berubah. Yang tadinya nanti maghrib wafat berubah hingga tidak terbatas. Ini sedekah kita akan menjadikan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita yang hari di sini rata-rata sudah pensiun. Orang itu kalau sudah pensiun itu apa yang diinginkan? Kerja pun malas, ingin pun malas. Maka apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah? Marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Marilah harta yang kita kumpulkan mulai muda sampai sepuh niki kita sisihkan. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak masjid. Maka yang menjadi pertanyaan kita, kepada siapa sebenarnya kita ini harus bersedekah? Jadi sedekah itu kan soal sendiri. Sebab apa? Kita itu kadang-kadang kalau orang jalur atau gak wani nolak, ya gak malaikat nonton ilmu nih, ya gak walinya Allah. Bahkan kita setiap lewat di perempatan, di pertelon, di situ ada polisi cepet. Kita selalu kasih itu polisi cepet. Kalau Surabaya ini ada 100 atau 200 perempatan, berarti ada 200 polisi cepet di situ. Apakah kepada mereka kita harus bersedekah? Sedangkan perda pemerintah kita meminta di jalan raya itu ada dilarang oleh pemerintah. Saya kira emang polisi cepet. Sekarang jam 7 sampai jam 10 saja sudah dapat 200.000. Jam 7 sampai jam 10. Maka orang akan berlomba-lomba, kok kerja angel-angel. Dodolan es tebu, dodolan putih-putih sedino gak ono gak di 30.000. Padahal itu harus kerja malam, melek harus ke pasar. Mending jadi polisi cepet. Jam 7 sampai jam 9, jam 10 udah dapat 200.000. Sebenarnya kepada siapa kita harus bersedekah? Maka dalam kitab Buyatul Mustafidin diterangkan sedekah itu ada 4. Maka 4 ini kita lakukan agar apa? Agar sedekah kita tepat sesuai sasaran. Yang pertama, sedekah 1 Allah kembalikan menjadi 10 sedekah kepada siapa? Fakir miskin. Jadi dengan orang miskin mau melarat sama saudara sekolah buntel, Anda mempunyai cadangan 10 buntel nanti di akhirat.
Yang kedua, sedekah 1 Allah kembalikan menjadi 70. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada tamu. Kalau ada teman, ada tamu tuh kasih makan. Kasih makan sebungkus, kita punya cadangan 70 bungkus ini di akhirat. Rupanya sedekah kepada teman itu lebih besar daripada pada fakir miskin. Kadang diam itu, masya Allah. Ono kanca di silaturahmi sekolahane banyu putih tok. Lha banyu putih lho. HP iki kepengin nonton jenengan. GoFood, Gojek sembarang ada. Tinggal kemauan kita. Nabi itu kalau datang, masya Allah kasih makan. Nabi Ibrahim lihat, keleno wedhus, keleno sapi. Kadang-kadang kita ote-ote gak metu. Banyu putih sekolahane kayak banyu putih tok. Ini ada tamu, padahal sedekah kepada tamu, kepada rekan kerja, kepada konco, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, sedekah 1 Allah kembalikan menjadi 700. Sedekah kepada siapa? Dzawil qurba, keluarga. Pak Le, bule, ponakan, misanan. Masya Allah, jangan sedekahi, pahalanya besar sekali. Sekarang ada orang itu sama bulenya pelit, sama paklitnya pelit, sama konannya pelit, sama minsanannya pelit, padahal itu adalah kerabat mereka. Tapi sama fakir miskin dermawan, setiap Ramadan ngumpulin anak yatim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, anak yatim itu bukan untuk disedekahi, tapi untuk dikafil. Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Saya bersama orang-orang yang mengadopsi anak yatim dibawa pulang, disekolahkan, dingajikan, dikuliahkan, dididik, dikasih makan, dikasih nafkah, seperti mendidik anaknya. Itulah orang-orang yang bersama Rasulullah, bukan disedekahi. Setiap Ramadan, setiap instansi, setiap kantor, mulai RT, masjid, ada apa? Santunan anak yatim. Padahal anak yatim bukan untuk disedekahi, akan tetapi diapakan? Diadopsi. Maka sedekah kepada ponakan, paklek bule, masya Allah, pahalanya luar biasa. Orang uang itu bek keluarga medit, tapi bek uang iya loman. Padahal sedekah kepada paklek bule, masya Allah, ponakan di sana. Maka kalau ada ponakan, ada cucu ponakan, pulang sama ini, burung boleku, bus boleku, masya Allah, pahalanya besar sekali. Yang terakhir, yang keempat, sedekah kepada siapa? Yang pertama, kepada kedua orang tua. Jangan sedekah 1 bungkus nasi, Allah kembalikan 7.000 bahkan lebih. Ini implementasi dari ayat Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka sedekah kepada orang tua sangat istimewa. Pun mulai saat ini ojo medit mek wong tuwa, ojo medit mek orang tua. Itu pahalanya sangat besar sekali, nomor 1 itu. Yang kedua, kepada semua yang mengajak dekat kepada Allah. Jangan sedekah masjid, mengajak dekat kepada Allah. Kenapa? Karena masjid itu untuk bayar listrik, untuk beli AC. Masya Allah, yang ibadah ini semua kalau nyaman, sholatnya nyaman, ibadahnya nyaman, itu luar biasa. Kepada pondok pesantren, kepada anak-anak yang sekolah, thalabul ilmi, makanya dengan kalau punya uang kasih receh-receh, ada anak SD berangkat thalabul ilmi, anak itu mau edo iki 2.000 pahalanya besar sekali. Termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan saya yakin yang ada di sini semuanya niatnya adalah ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan ini kalau disedekahi pahalanya luar biasa. Makanya di Surabaya ada Jumat Berkah, kayak sedekah nasi kotak. Masya Allah, ini jenengan keimanan wong sing pinter nang Gusti Allah. Ini pahalanya luar biasa. Termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah, guru ngaji, imam masjid, muadzin yang bersihkan masjid. Ini semua orang-orang yang mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah dan akan diperhitungkan, dan sedekah kita ini yang akan memberikan
kemudahan kita kelak pada kiamat. Di dunia Allah akan mudahkan, di akhirat Allah akan mudahkan. Orang muslim kalau bersedekah dikasih dua oleh Allah. Yang pertama, Allah mudahkan rezekinya. Yang kedua, Allah berikan surga untuknya. Tapi orang yang bukan muslim bersedekah, maka Allah berikan satu saja. Apa? Hanya diberikan kemudahan di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan diberikan surga oleh Allah. Makanya kita sering belanja kepada orang yang muslim. Ketika kita belanja ditanya, ayo kok Masjid Nurul Islam tak potong, ini mesti 55 kanggo masjid. Mereka pun juga bersedekah. Semoga mulai hari ini kita menjadi hamba Allah yang bukan sekedar cerdas akal kita, tapi hati kita juga cerdas. Hati ini cerdas. Ono wong butuh ditolong. Bukan dilak didukung tonggone melarat dijarno, gak sekolah, gak ngaji dibiarkan. Bukan seperti itu. Mari kita ulurkan tangan kita. Kita menjadi orang yang cerdas hati kita, dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil Qur'anil 'azim wa hadahum ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man syayahu ila yaumil millati waddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، سهل أمورنا وأمور المسلمين واقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر